semuanya, dan selamat datang kembali di Hana-Hana. Pernahkah kalian bertanya-tanya, bagaimana seseorang bisa bertransformasi dari pekerjaan sehari-hari yang biasa menjadi bintang yang dikenal di seluruh dunia? Nah, hari ini kita akan mengupas tuntas perjalanan luar biasa salah satu ikon hiburan orang cukup umur Jepang, Haruna Hana. Dari seorang resepsionis hotel biasa di Tokyo hingga menjadi nama besar di industri hiburan Jepang, kisahnya penuh liku dan inspirasi. Mari kita selami bersama. Haruna Hana lahir pada 8 November 1988 di Tokyo, Jepang, adalah salah satu nama yang mencuat di industri hiburan orang yang sudah cukup umur Jepang, dengan perjalanan karir yang dimulai dari dunia yang jauh lebih sederhana. Sebelum menjadi bintang grafur dan aktris film drama Jepang, Haruna menjalani kehidupan sebagai resepsionis di sebuah hotel bisnis di Tokyo. Pekerjaan ini menggambarkan sisi Haruna yang biasa, bekerja di lingkungan yang menuntut keramahan dan profesionalisme, namun jauh dari sorotan publik. Kehidupannya berubah drastis pada Desember 2008 ketika seorang kenalan memperkenalkannya ke dunia modeling grafur, sebuah industri yang berfokus pada pemotretan sensual dengan busana minim seperti bikini atau pakaian ketat. Langkah ini menjadi titik awal karirnya di dunia hiburan, menandai perubahan dari seorang pekerja kantoran menjadi figur publik yang menarik perhatian. Sebagai model grafur, Haruna dengan cepat menarik perhatian berkat penampilan fisiknya yang menawan dan pesona alami. Industri grafur Jepang yang dikenal sebagai batu loncatan bagi banyak bintang hiburan memberikan Haruna platform untuk membangun basis penggemar awal. Ia tampil dalam sesi pemotretan untuk majalah dan media yang menonjolkan kecantikan dan lekuk tubuhnya, yang kemudian menjadi ciri khasnya. Menurut beberapa sumber, Haruna awalnya berniat langsung terjun ke industri film drama. Namun, agensinya menyarankan untuk fokus pada grafur terlebih dahulu karena popularitasnya yang langsung melejit. Keputusan ini terbukti tepat karena pengalaman di grafur mengasah kemampuannya berpose di depan kamera, berinteraksi dengan penggemar, dan memahami dinamika industri hiburan yang kompetitif. Selama periode ini, Haruna juga mulai menjajal dunia akting dengan peran kecil, seperti dalam film Hop Step Jump pada tahun 2009 dan Handmaid's Angel di 2010. Meski peran-peran ini tidak besar, mereka menunjukkan ambisinya untuk memperluas cakupan karirnya di luar modeling. Ia juga menjadi anggota grup idola seperti Ebisu Muscats, Topping Girls 20, dan BRW 108 yang menggabungkan elemen musik, variety show, dan penampilan sensual untuk menarik penggemar. Keikutsertaannya dalam Ebisu Muscats, grup yang terkenal karena menggabungkan bintang film drama dan grafur, memperkuat citranya sebagai entertainer serba bisa. Pada Juli 2010, Haruna mengambil langkah besar dengan debut di industri film drama Jepang di bawah label Muteki, sebuah perusahaan yang dikenal merekrut model grafur dan selebritas untuk film drama Jepang. Debutnya, My Middle-Aged Boss Has a Thing for My Huge, mendapat sambutan hangat dan langsung menempatkannya sebagai bintang baru yang patut diperhitungkan. Transisi dari grafur ke film drama bukanlah hal yang asing, tetapi Haruna mampu menonjol berkat pengalaman sebelumnya yang membantunya tampil percaya diri di depan kamera. Pengaruh Haruna di industri hiburan, khususnya film drama Jepang, sangat signifikan. Ia menjadi salah satu contoh sukses dari model grafur yang mampu menavigasi transisi ke dunia drama dengan mulus, memperkuat jalur karir yang kini menjadi pola umum di Jepang. Popularitasnya tidak hanya terbatas di Jepang, tetapi juga menyebar ke pasar internasional, terutama di Asia dan komunitas penggemar global.
Dengan penampilan dalam ratusan film, Haruna menunjukkan fleksibilitas dalam berbagai genre, dari tema fetish hingga drama rumah tangga. Selain karir drama Jepang, Haruna juga memperluas jangkauannya ke media mainstream. Perannya dalam 2 episode musim kedua The Naked Director di Netflix menjadi kredit akting paling menonjolnya, memperlihatkan kemampuannya untuk beralih ke proyek-proyek yang lebih luas. Kehadirannya di variety show, iklan seperti Boss Coffee dari Suntory, dan majalah seperti Playboy dan Maxim menunjukkan bahwa ia bukan hanya bintang drama Jepang, tetapi juga ikon pop kultur. Penghargaan seperti Best Actress di A Japan Open Awards 2014 dan Best B di DMMA Awards memperkuat statusnya sebagai salah satu nama besar di industri. Perubahan citra Haruna sekitar tahun 2019. Ketika ia mulai merangkul image dada besar setelah kenaikan berat badan bertahap juga menjadi sorotan. Alih-alih menyembunyikan perubahan ini, ia memanfaatkannya sebagai bagian dari branding, menarik segmen penggemar baru yang mengapresiasi tubuhnya yang lebih berisi. Langkah ini menunjukkan keberaniannya untuk menentang standar kecantikan konvensional di industri yang seringkali menuntut kesempurnaan fisik. Haruna juga menginspirasi banyak pendatang baru di industri ini. Kisahnya, dari resepsionis hotel hingga bintang internasional, mencerminkan kerja keras dan determinasi. Ia menjadi panutan bagi mereka yang ingin menembus stigma sosial terkait pekerjaan di industri hiburan Jepang, menunjukkan bahwa profesionalisme dan karisma dapat membawa kesuksesan jangka panjang. Seperti banyak bintang di industri hiburan, Haruna Hana tidak luput dari gosip dan spekulasi. Salah satu rumor yang sering muncul adalah soal kehidupan pribadinya. Meski Haruna dikenal sangat tertutup tentang urusan pribadi, beberapa sumber menyebutkan bahwa ia sudah menikah dan memiliki anak, meskipun tidak ada konfirmasi resmi darinya. Rumor ini memicu spekulasi tentang bagaimana ia menyeimbangkan karir di industri hiburan dengan kehidupan keluarga. Sebuah topik yang sering menjadi bahan diskusi di forum penggemar. Gosip lain berkisar pada transisi citranya di tahun 2019. Beberapa penggemar berspekulasi bahwa kenaikan berat badannya adalah strategi pemasaran yang disengaja untuk menarik segmen pasar tertentu, sementara yang lain percaya itu adalah keputusan pribadi yang mencerminkan kenyamanannya dengan tubuhnya sendiri. Istilah beer belly yang digunakan dalam pemasaran film memicu debat. Apakah ini langkah berani untuk merangkul keberagaman tubuh atau sekadar taktik untuk mempertahankan relevansi di industri yang terus berubah? Berdasarkan analisis video dan penampilannya, beberapa sumber menduga Haruna memiliki tipe kepribadian ISFJ, extroverted, sensing, feeling, judging, yang dikenal ramah, perhatian pada detail, dan suka menciptakan harmoni. Penggemar di media sosial sering memuji sikapnya yang hangat dan pendekatan yang terbuka terhadap audiens. Meski ini tetap spekulasi karena Haruna jarang berbagi detail pribadi. Haruna Hana adalah figur yang menarik dalam lanskap hiburan Jepang. Dengan karir yang dimulai dari pekerjaan sederhana sebagai resepsionis hingga menjadi bintang grafur dan film drama Jepang yang diakui secara global. Pengaruhnya melampaui industri ini, mencakup media mainstream dan inspirasi bagi pendatang baru. Meski dikelilingi gosip dari kehidupan pribadi hingga perubahan citra, Haruna tetap mempertahankan profesionalisme dan relevansi di industri yang kompetitif. Kisahnya adalah perpaduan antara kerja keras, adaptasi, dan keberanian untuk merangkul perubahan, menjadikannya salah satu ikon tak terlupakan di dunia hiburan Jepang. Dan itulah kisah luar biasa Haruna Hana. Dari seorang resepsionis hotel hingga menjadi bintang yang mendunia, perjalanannya mengajarkan kita bahwa dengan determinasi, adaptasi, dan keberanian untuk merangkul perubahan, setiap orang bisa mencapai impiannya, bahkan di tengah stigma atau tantangan. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kalian semua. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe kalau kalian suka dengan konten seperti ini. Sampai jumpa di video berikutnya.